Tuhan, kita bangkit.
Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hidup. Kami mau menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kemurahan anugerah Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, sebab pertolongan Tuhan juga sempurna di dalam kehidupan kami. Berkat-berkat-Mu Tuhan yang kami terima hari ini juga sungguh melimpah. Yang kami terima semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh kembali ada di rumah-Mu Tuhan. Untuk kami menaikkan pujian kami, untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Allah yang bertahta di atas setiap pujian umat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, segala pujian dan syukur kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Bapak saudara boleh di kiri kanan, Bapak saudara berikan salam, katakan Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Berapa banyak Bapak saudara yang mengalami kebaikan Tuhan? Kita mau bersyukur. Sebab kasih Tuhan tak pernah berakhir dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita, Allah kita. Haleluya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Kita mau bersyukur dalam hari ini. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan akan bukti-Mu syukurlah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau buatku bukan ibadah.
Sebab hari ini adalah hari yang terbaik. Amin. Kita mau tetap bersyukur sebab kasih setia Tuhan senantiasa ada bagi kita. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Sebab ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Ya Allah perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Dia yang berkuasa. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sama-sama katakan. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang membebaskan. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang membebaskan, telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai paling meriah. Sebab di dalam nama Yesus ada kuasa. Kuasa yang membebaskan.
kuasa yang memberikan kemenangan. Amin. Katakan sebelah kiri kanan Bapak Saudara, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Kuasa yang membebaskan kita. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan.
setia Kami serahkan kepada hamba di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Amin. Di saat kami lemah, Engkau kuatkan kami. Di saat kami kekurangan, Engkau cukupkan kami. Di saat kami sakit, Engkau yang menyembuhkan kami. Di saat kami sedih, Engkau yang menghibur kami. Bahkan di segala situasi yang kami alami, Engkau ada di sana. Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau pagi tadi kami mungkin daerah kami sempat diguyur hujan, terima kasih itu berkat Tuhan. Kami boleh menikmati udara yang sejuk. Terima kasih Tuhan, kalaupun di daerah-daerah kami mungkin ada yang belum turun hujan. Terima kasih juga Tuhan, karena cuaca semua Engkau yang berikan dan Engkau beri yang terbaik untuk setiap kami. Biarlah ketika kami boleh datang pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh boleh beribadah dengan satu ucapan syukur, dengan satu bentuk pengabdian kami memberi yang terbaik untuk Engkau. Terlebih hidup kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Nanti saatnya kami akan belajar firman-Mu, Kau berkati, Engkau pimpin, terutama hamba-Mu yang kami menyampaikan, Engkau urapi, boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang boleh hadir pada hari ini, maupun setiap mereka jemaat yang hari ini dengan segala halangan yang mungkin tidak memungkinkan untuk datang ke gereja. Engkau juga ada di sana dan memberkati setiap jemaat yang sedang beribadah secara online. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama ibadah. Ya, hari ini judul yang coba saya bagikan untuk kita renungkan sama-sama adalah gereja yang disertai Allah. Gereja yang disertai Allah. Mungkin ada yang bertanya begitu ya, berarti ada gereja yang tidak disertai Allah gitu ya. Sama halnya pertanyaan yang muncul dalam kelas ketika saya mengajar anak-anak. Mister, apakah di gereja ada setan? Ya, ada setan nggak Bapak Ibu? Pertanyaan ini hampir sama mungkin bobotnya dengan pertanyaan apakah ada gereja yang tidak disertai Allah, ya, menjadi perenungan kita semua. Nah, hari ini yang akan kita renungkan adalah gereja yang disertai oleh Allah. Ya, ini adalah menu kita pagi hari ini Bapak Ibu, ya. Menu kita ibadah hari ini dalam renungan firman Tuhan, kita akan jawab bersama-sama, kita akan renungkan bersama-sama gitu ya. Dalam tema gereja yang disertai Allah, kita akan merenungkan mengapa harus menjadi gereja yang disertai Allah. Mengapa GPD Hosana di tempat ini harus menjadi gereja yang disertai Allah. Yang kedua, siapa yang disebut gereja itu? Dan yang ketiga yang akan kita renungkan nanti, bagaimana supaya GPD Hosana menjadi gereja yang disertai Allah. Amin. Ini akan menjadi renungan kita hari ini. Saya mengajak setiap kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi landasan pada hari ini dari 2 Korintus. Ya, 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Satu ayat saja. Katakan haleluya kalau sudah dapat dan kita sama-sama berdiri. 2 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ya. Hanya satu ayat saja kita baca bersama-sama. 2 Korintus 13 ayat 11 kita baca sama-sama 3, 2, 1. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, hiduplah damai-damai sejahtera, dan Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Sekali lagi karena hanya satu ayat ya, supaya makin merema dalam hidup kita. 2 Korintus 13 ayat 11. 3, 2, 1. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna.
terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera, dan Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu. Gereja yang disertai Allah. Bapak Ibu, pertanyaan pertama yang mau kita renungkan adalah mengapa? Ya, mengapa gereja harus menjadi gereja yang disertai oleh Allah? Ya, Bapak Ibu, ucapan bagian yang sudah kita baca tadi merupakan ucapan salam Rasul Paulus. Ya, di akhir surat 2 Korintus ini, ya sebelum mengakhiri rangkaian suratnya 1 dan 2 Korintus, Paulus memberikan salam kepada jemaat di Korintus. Ya. Dan salam ini Bapak Ibu bukan basa-basi, gitu ya. Bukan basa-basi Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya. Kadangkala kita mungkin bukan di sini, di tempat lain, terbiasa suka basa-basi. Kalau ada tetangga lewat gitu ya, Pak Joko misalnya, Pak Joko mampir dulu Pak gitu ya, pas dia lewat gitu ya. Padahal mungkin hanya basa-basi, enggak di sini, tempat lain suka gitu, Pak Joko yang lain gitu ya. Atau ketika lagi masak ya, misalnya ada namanya Ibu siapa gitu ya, Ibu Dini misalnya lewat. Yang lagi masak Bu Tono gitu ya misalnya. Lagi apa Bu Tono? Lagi masak Bu Dini. Ayo mampir atuh masak makan-makan di sini gitu ya. Entah benar nawarin enggaknya kita nggak tahu. Bayangin kalau beneran datang, ayo atuh makan. Kan repot, masak untuk 2 porsi jadi 3 orang yang datang gitu ya. Kadang basa-basi gitu ya, mungkin dalam keseharian tanpa disadari. Tapi jemaat Osanama nggak ada yang basa-basi. Kalau nawarin, ayo ke rumah main, berarti beneran ngajak main. Amin Bapak Ibu. Ya, Pak Bobi ayo ke rumah, ada panggang, ayo, pasti nggak basa-basi itu mah, ya pasti beneran. Nah, Paulus pun sama Bapak Ibu, ini nggak basa-basi Bapak Ibu ya. Bahkan kalau kita perhatikan, ini pesan yang sangat penting kepada jemaat Korintus. Dari sekian banyak hal yang mungkin Paulus bisa sampaikan, hal ini benar-benar Paulus menjadi fokus bagi jemaat Korintus. Nah, apa yang terjadi dengan Korintus Bapak Ibu gitu ya. Nah, kita akan melihat konteks dari kota Korintus ya, di mana gereja itu ada. Nah, secara umum Bapak Ibu, kota Korintus ini merupakan kota metropolitan. Ya, kota besar. Pusat perniagaan. Artinya apa? Keluar masuk orang sangat cepat dan siapapun bisa masuk ke situ. Orang yang seperti apapun bisa untuk berdagang. Karena dia juga kota metropolitan. Siapapun bisa berkunjung ke situ. Dengan kebudayaan yang cukup tinggi di sana, ya ragam agama pun banyak sekali di sana. Tetapi apa Bapak Ibu? Ya, menyimpan sisi kelam juga untuk kota Korintus. Apa? Kota paling bobrok Bapak Ibu. Satu hal yang menjadi sorotan adalah terjadinya, peribadatan menghalalkan seksual secara bebas, seks bebas. Tapi dihalalkan dalam petik. Kenapa? Karena dewanya. Ya, ada kuilnya. Namanya kuil dewa Afrodit. Makanya zaman hari itu Bapak Ibu, ya, ada istilah mengkorintuskan. Hari itu ada istilah mengkorintuskan. Kenapa? Karena lekat sekali dengan namanya seks bebas di sana. Dan dihalalkan secara agama mereka. Ya, kuil dewa mereka. Jadi yang mau melakukan pesta ataupun melakukan seks secara bebas dan menurut mereka halal secara bebas, masuk ke kuil itu. Makanya ada istilah mengkorintuskan. Makanya betapa bobroknya kota Korintus pada waktu itu. Terlebih ada masalah imoralitas yang lain ya, tindakan-tindakan bermoral yang lain. Itu komplit di situ. Ya, karena di sisi lain semua orang masuk ke situ, budaya-budaya masuk ke situ, segala kebiasaan masuk ke situ, campur aduk di situ Bapak Ibu. Kebayang ya gimana kondisi Korintus. Dan jemaat Korintus, gereja Korintus hadir di tengah-tengah seperti itu. Ya. Bukan hanya kota Korintusnya saja yang menyimpan ragam masalah, tapi di antara jemaat pun banyak masalahnya Bapak Ibu. Apa itu? Terjadi perpecahan dalam gereja. Sudah kotanya hancur, bobrok secara moral, gerejanya terpecah-pecah. Mulai ada riak-riak perpecahan, kecil, tapi muncul. Itu di Korintus. Kemudian apa lagi gitu ya? Ada yang mulai mempertanyakan, meragukan kerasulan Paulus. Ada yang mempertanyakan,
Benar nggak Paulus itu rasul? Kata siapa rasul? Dari mana dia menjadi rasul? Dan seterusnya. Itu masalah internal Bapak Ibu. Ya, kalau mungkin dikontekskan sekarang, ya nggak ada yang terjadi. Mungkin seperti ini gitu ya. Mulai ada di antar jemaat mempertanyakan, benar nggak Bapak Pendeta Yonatan Tampi pendeta? Benar nggak gembala jemaat di sini? Siapa yang bertanya? Orang dalam sendiri. Kenapa? Karena ini masalah internal di Korintus juga. Ya, mereka mempertanyakan, benar nggak itu rasul? Dari mana dia rasul? Kenapa? Karena cukup banyak orang yang mengetahui latar belakang Paulus, betul Bapak Ibu? Yang dulunya memenjarakan orang supaya masuk penjara, sekarang mengejar-ngejar orang supaya masuk menjadi pengikut Kristus. Banyak yang belum percaya untuk hal itu. Nah, mereka yang sudah berjemaat, ya, dan kebanyakan juga jemaat nyampur. Ada orang Yahudi, orang Yunani, gitu ya. Bahkan dari pendatang Romawi juga ada Bapak Ibu. Sangat kompleks. Masalah yang terjadi di jemaat Korintus. Ya, makanya Paulus juga di dalam 2 Korintus pun mengajak, ada tema-tema tentang rekonsiliasi, gitu ya. Ajakan untuk tidak terjatuh ke dalam berbagai dosa. Makanya ada satu bagian tentang tubuh kita adalah bait Roh Kudus, tentang bahaya percabulan dan seterusnya. Semua surat-surat yang ditulis Paulus itu sebetulnya sebagai respons kondisi yang ada di Korintus Bapak Ibu. Ya, Paulus menerima berbagai laporan. Kenapa? Karena Paulus hanya 1,5 tahun di sana, lalu dia tinggalkan, pergi pelayanan. Nah, sepeninggal Paulus banyak sekali ya berita-berita yang masuk, perpecahan, percabulan, kemudian saling favoritisme gitu ya. Saya pendukung Apolos, saya pendukung ini, saya pendukung itu, mulai muncul. Nah, makanya Paulus menulis 1 dan 2 Korintus, respon terhadap hal itu. Sehingga pada akhirnya di dalam ayat yang ke-11 pasal 2 Korintus 13 ayat 11, Paulus menuliskan salam yang seperti ini. Ya. Salamnya adalah, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu. Hiduplah damai sejahtera, dan Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Makanya Bapak Ibu, dari sekian banyak hal yang mungkin Paulus bisa sampaikan, kenapa berbicara tentang sehati sepikir, hidup dalam damai sejahtera? Karena Paulus melihat urgensinya, ini penting, mendesak buat jemaat Korintus. Aku mungkin gak akan bisa selamanya di sana, tetapi aku gak mau jemaat Korintus terpecah-pecah. Makanya salam terakhirnya di dalam 2 Korintus berkaitan dengan sehati sepikir dan hidup dalam damai sejahtera. Sehingga pertanyaannya apa? Mengapa harus menjadi gereja yang disertai Allah? Ya, dikatakan Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Pertanyaan, mengapa harus menjadi gereja yang disertai Allah? Bapak Ibu, ketika Paulus menyampaikan jemaat Korintus sehati sepikir, hidup dalam damai sejahtera, maka Allah akan menyertai kamu. Maka Allah akan menyertai jemaat Korintus. Kenapa perlu penyertaan? Paulus sadar Bapak Ibu, di tengah gempuran dunia, Paulus gak mau jemaat Korintus tercemar oleh dunia. Paulus gak mau jemaat Korintus tidak bertumbuh, tapi hancur dan terpecah-pecah. Itu Paulus tidak mau. Makanya Paulus di pesan terakhir dikatakan, sehati sepikir, maka Allah akan menyertai kamu. Berarti kebalikannya. Kalau tidak sehati dan tidak hidup dalam damai sejahtera, maka Allah tidak akan menyertai. Karena Paulus sadar betapa sulitnya bagaimana dia melayani di Korintus, berhadapan dengan budaya setempat, berhadapan dengan percabulan, berhadapan dengan kuil-kuil seks yang ada. Dan Paulus ingin supaya jemaat, ayo kuat, jangan sampai tercemar. Jangan sampai kecemaran itu masuk ke dalam gereja dan tumbuh dalam gereja. Makanya kenapa harus disertai Allah, supaya gereja tidak tercemar oleh kotornya dunia dan gereja terus bertumbuh. Dan GPD Hosana pun tentu harus disertai Allah, amin. Supaya GPD Hosana tidak dicemari oleh kotornya dunia. Paham-paham, mungkin hal-hal, isme-isme yang masuk dalam gereja yang tidak membuat gereja bertumbuh, tapi justru hancur. Betapa menyedihkannya itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kecanggihan-kecanggihan yang ada hari ini tentu kita harus lihat secara positif. Tetapi harus bijaksana juga. Sekarang AI itu luar biasa, ya.
beberapa waktu lalu ada sedikit training tentang namanya AI, ya, Artificial Intelligence. Dulu kalau bagi kami sebagai guru ada yang namanya ChatGPT. Ya, tinggal ketik saya mau mengajar tentang Roh Kudus misalnya. Wah, keluar tuh semua RPP rencana pembelajarannya. Apa yang mesti disampaikan ada semua situ. Sekarang lebih canggih lagi. Namanya Gemini atau Gemini bahasa Indonesianya. Itu lebih canggih lagi. Kenapa? Itu sangat detail. Ya, misalnya saya mau mengajar Roh Kudus. Yang kedua, untuk usia 4 sampai 12 tahun. Yang ketiga, durasinya 20 menit. Yang keempat, aktivitasnya ada yang bergerak misalnya. Kelima, detail gitu. Setelah dipencet, semua keluar. Membantu nggak sebagai guru? Membantu. Tapi harus bijak. Kenapa? Bisa menjadikan saya jadi guru yang malas. Cuman ngopi, makan pisang goreng tiap hari, pencet aja. Oke, bawa ke kelas, ajarin semua. Dan ada notnya di bawah tuh, waktu training tuh. Tolong tinjau ulang apa yang diberikan oleh Gemini. Artinya apa? Kita juga harus cerdik dan cerdas. Beberapa waktu lalu, mungkin Pak Andreas sempat cerita gitu ya, AI pun bisa dipakai untuk membuat lagu-lagu rohani. Pak Yusuf bisa bikin jadi pencipta lagu rohani, Pak. Ketikan aja kata-katanya, pencet, udah di aransemen, musiknya ada segala macam. Jadi keren, pencipta Bapak Yusuf Kurniawan. Wah, keren, ya, keren. Tetapi apakah yang diminta seperti itu? Karena yang saya tahu, mungkin Kayuan lebih paham ini, ketika mencipta lagu, hasil pergumulan bersama dengan Tuhan. Ada bagaimana kontak dengan Tuhan, ketika membaca firman, bagaimana terus bergumul dengan Tuhan, lirik demi lirik, not demi not dan seterusnya, ketika dirilis jadi berkat bagi jemaat. Dan masih banyak hal yang lain yang hari-hari terjadi, Bapak Ibu mesti kita cermat dan kritis. Dan dalam hal ini Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai anak Tuhan pun ya harus punya motivasi dan keinginan GPD Hosana harus disertai Tuhan supaya tidak tercemar oleh dunia dan GPD Hosana terus bertumbuh dan bertumbuh. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua, ya, Roma 12 ayat yang kedua dikatakan mengapa harus bertumbuh, ya. Roma 12 ayat 2 boleh ditampilkan. Ini pesan Paulus juga kita kepada anak-anak Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan serupa dengan dunia ini. Dunia pelayanan sama Bapak Ibu. Apa yang tampak di depan mata kita terbatas. Apakah orang-orang yang melayani di atas ada orang melayani dengan hati? Ataukah hanya orang-orang yang ingin menyalurkan hobi saja? Tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang penting saya punya skill, punya kemampuan, main, jemaat senang, puas, pulang. Mata kita terbatas. Tidak bisa menyelidiki hati-hati orang lain. Termasuk mungkin Bapak Ibu melihat saya, terbatas. Apa yang ada di balik hati saya terbatas Bapak Ibu melihatnya. Termasuk sesama jemaat. Makanya kita terus mengoreksi diri, Roma 12 ayat 2. Terus setiap hari, apakah saya sudah serupa dengan dunia atau serupa dengan Kristus? Jadi yang pertama, mengapa harus menjadi gereja yang disertai Allah? Paulus ingin gereja Korintus bertumbuh dan tidak tercemar. Begitu pula juga di tempat ini. Siapa yang disebut gereja itu? Tema kita gereja yang disertai Tuhan. Siapa gereja? Apakah gereja adalah gedungnya Bapak Ibu? Kalau gedungnya, pertanyaan bukan siapa, tetapi apa? Apa yang disebut gereja? Ya gedung. Tapi pertanyaan saya adalah siapa? Karena pada hakikatnya gereja itu bukan gedung, tetapi orang-orang yang sudah berpindah dari kegelapan dunia masuk ke dalam terangnya Kristus. Itu gereja Bapak Ibu. Itu gereja. Gereja bukanlah gedungnya, tetapi orangnya. Dan yang membentuk gereja adalah kita-kita ini. Waktu Pentakosta pun, Petrus tidak membawa denominasi gereja. Tetapi orang-orang yang bertobat langsung berkumpul dan itulah gereja. Dan kita di sini pun
adalah gereja. Orang-orang yang sudah berpindah dari kegelapan dunia masuk ke dalam terangnya Kristus. Dan gereja pada hakikatnya bukan organisasi, tapi organisme. Apa maksudnya? Organisme, artinya organisme itu harus bertumbuh. Makanya kasih Tuhan, makanya hari ini ketika kita merenungkan tema gereja yang disertai Allah, bukan gedungnya, tapi kita-kitanya ini. Jemaat Tuhan yang disertai Allah, yang terus bertumbuh. Siapa itu gereja? Jemaat. Siapa itu jemaat? Pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, itulah jemaat. Yang hadir hari ini di GPD Hosana, Cibangkong. Ada satu kutipan ya dari satu bacaan yang saya baca, dikatakan demikian. Ya, judulnya Paulus dan Diri. Bukunya judulnya Paulus dan Diri ya. Bapak Ibu kalau yang mau baca lebih lanjut silakan, ada di situ ya. Nah, kutipannya demikian. Paulus sedang membahas gereja dan komunitas. Dikatakan demikian. Menjadi anak-anak Allah berarti memasuki keluarga iman. Nah, kita ini keluarga iman Bapak Ibu. Kita enggak sedarah, tapi kita satu dalam tubuh Kristus, keluarga iman. Dan menjadi saudara seiman bagi semua anggota lain di dalam keluarga Allah. Pak Agus menjadi keluarga seiman dengan Ibu Marlina. Saya menjadi keluarga seiman dengan Kakak Melati, gitu ya, dan seterusnya. Keluarga inilah yang bisa bertahan saat semua lembaga lain dalam ordo zaman ini musnah atau terlampaui. Bapak Ibu, yang lain bisa musnah, tapi percayalah gereja tidak akan pernah musnah. Amin. Sekalipun di mana-mana mungkin musnah lembaga-lembaga lain, institusi-institusi lain, tapi dikatakan ini, lembaga yang namanya gereja, yaitu keluarga-keluarga seiman, itu enggak akan pernah musnah. Makanya dalam Kisah Para Rasul Bapak Ibu, ketika Stefanus dibunuh, dirajam sampai mati, dikatakan penganiayaan justru semakin meluas. Tetapi jemaat Tuhan makin bertumbuh. Dari yang 3.000, 5.000, bahkan sampai tidak dicatat lagi dalam Kisah Rasul. Padahal penganiayaan semakin meluas, tapi gereja Tuhan semakin bertambah. Dan benar yang demikian, ya seperti dalam kutipan buku ini, bahwa apapun lembaga ini dalam zaman ini bisa musnah, tapi yang namanya gereja, jemaat Tuhan nggak akan pernah musnah. Jadi gereja siapa? Gereja yaitu kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi gereja yang disertai Tuhan? Dalam ayat yang 11 dikatakan, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Ini bagaimana kita bisa bertumbuh. Sehati sepikirlah kamu. Hiduplah dalam damai sejahtera. Dua hal ini Bapak Ibu yang menjadi rumus bagi kita bagaimana kita menjadi jemaat Tuhan yang bisa disertai Tuhan. Apa artinya sehati sepikir? Ya, apa artinya sehati sepikir? Sehati sepikir Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam Roma pasal 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa itu sehati sepikir? Sehati sepikir artinya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita perhatikan Filipi 4 ayat yang ke-8. Ya, coba kita buka. Boleh tampilkan Filipi 4 ayat yang ke-8. Memuliakan Tuhan itu yang seperti apa? Ini masih abstrak, ya. Untuk memuliakan Tuhan itu seperti apa? Filipi 4 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Semua yang benar, pikirkanlah semuanya itu. Jadi apa sehati sepikir? Kita berbeda Bapak Ibu. Sadrian dengan saya berbeda. Beda kepala, beda ide. Beda kepala, beda konsep mungkin. Kita berbeda, tapi apa artinya hati sepikir? Artinya apa? Walaupun kita berbeda, kita punya satu tujuan sama, memuliakan Tuhan.
Memuliakan Tuhan itu apa? Pikirkan apa yang benar, yang patut dipuji, apa yang baik. Semua dipikirkan. Kalau semua memikirkan yang sama walaupun berbeda, tujuannya sama. Ini benar enggak? Kita berdiskusi, oh benar. Ini benar enggak? Enggak benar, berarti kita enggak lakukan. Itu sehati sepikir. Bukan berarti harus seragam. Kata A semua. Ujiannya satu, pengujinya yang tadi. Apakah ini benar, apakah ini patut dipuji, apakah dan seterusnya. Di dalam keluarga pun sama. Anak dengan orang tua pun kadangkala berbeda, betul? Anak punya pendapat begini, orang tua punya pendapat begini. Harus sehati. Sehatinya di mana? Ngobrol sama-sama, apakah ini benar? Apakah ini patut dipuji? Itu pengujinya. Itu sehati sepikir Bapak Ibu. Di dalam berjemaat pun sama Bapak Ibu. Bagaimana gereja bisa disertai Tuhan? Ketika jemaat-jemaatnya sama-sama punya hal yang sama, tujuan yang sama, memuliakan Tuhan. Ketika melayani, ya besok mah seragamnya apa? Kita pakai jeans aja. Bajunya ini aja lah, yang lekbong misalnya. Masa di luar-luar juga ibadah udah pakai yang tak berlengan gitu ya. Sepatunya, sepatu apa aja bebas. Ya kita pakai Crocs, karena kita anak muda misalnya. Crocs semua pelayanan. Yang khotbah pakai kaos oblong. Gak apa-apa, katanya begitu. Apakah ini memuliakan Tuhan? Ngobrol bareng-bareng. Apakah ini benar? Apakah ini patut dipuji? Apakah ini bisa memuliakan Tuhan? Saya khotbah pakai sandal Crocs misalnya, yang karet. Kira-kira memuliakan Tuhan ya Bapak Ibu? Sedangkan jemaat datang, rapi-rapi pakai jas gitu. Saya yang khotbah pakai sandal Crocs. Memuliakan Tuhan enggak? Ujiannya tadi pengujinya. Benar enggak? Patut dipuji enggak? Memuliakan Tuhan enggak? Itu arti sehati sepikir. Nah di dalam gereja Tuhan pun sama. Ya, di dalam membuat program, melaksanakan kegiatan misalnya. Oh Natal tahun ini kita mau begini. Pasti banyak pendapatnya tuh. Ya, di antar jemaat pun mungkin banyak pendapat. Enggak apa-apa, namanya berjemaat banyak kepala. Tapi kita uji dengan Filipi 4 tadi. Apakah itu benar, patut dipuji, dan seterusnya. Ya. Yang kedua adalah bagaimana gereja itu bisa disertai Tuhan. Yaitu hidup dalam damai sejahtera. Apa artinya damai sejahtera? Ya, damai sejahtera artinya apa Bapak Ibu? Damai sejahtera adalah gereja yang individu-individunya saling mengasihi, saling mengampuni, bukan saling dan saling menyakiti. Bapak Ibu kasih Tuhan, gereja yang disertai Tuhan, gereja yang di dalamnya saling mengampuni, saling mengasihi. Paulus kurang apa semangat dalam melayani? Kurang habis-habisan apa Paulus melayani Bapak Ibu? Bahkan nyawa jadi taruhannya. Tapi ada aja di antar jemaat yang nanyain, benar gak itu rasul? Kalau secara manusia ngikutin kedagingan Paulus, mungkin Paulus bisa sakit hati, betul? Mungkin Paulus bisa mengatakan, dulu saya orang terkenal, saya pengajar hebat, makanya tulisan-tulisan Paulus itu keren-keren. Kenapa? Dia jago filsafat. Kalau dia mau mengikuti kedagingannya, mungkin dia akan kembali ke masa lalu. Lebih baik jadi pengajar agama Yahudi. Punya guru Gamaliel, guru hebat, dia pun jadi orang hebat, terkenal sebagai guru agama Yahudi. Tapi dia tidak menuruti kedagingannya, dia menurut kepada roh. Walaupun dia disakiti, walaupun dia difitnah Bapak Ibu. Pesan Paulus sama, harus saling mengampuni. Makanya dalam 2 Korintus ada satu tema tentang apa? Saling mengampunilah kamu sebagai saudara seiman. Dan Paulus pun melakukan itu. Apakah Paulus tidak mengampuni orang-orang yang ada di situ? Jemaat Korintus mengampuni Bapak Ibu. Makanya dia tuliskan ini. Memang Paulus memberikan penjelasan bagaimana dia menjadi rasul. Tapi di balik itu semua Paulus memaafkan, mengampuni. Ada rekonsiliasi. Di dalam keluarga pun sama Bapak Ibu. Kita ini kan semua masuk ke dalam gereja. Kalau kita tarik mundur-mundur, kita pecah-pecah. Ini kan keluarga-keluarga Bapak Ibu ya. Dan itulah yang membentuk gereja. Dimulai dari rumah. Apakah damai sejahtera itu ada di rumah Bapak Ibu? Apakah budaya saling mengampuni, saling mengasihi ada di rumah kita?
Apakah budaya saling rekonsiliasi itu dibudayakan di rumah kita? Beberapa waktu lalu saya habis marah besar sama Zenas. Ya, saya orang yang kaku sebetulnya. Ya, untuk memeluk, untuk mencium anak gitu ya, memeluk istri gitu ya. Ya ada istrinya. Ya kalau nggak percaya matanya. Kurang hangat gitu ya. Jadi kalau Copin kan manggil saya papi gitu ya, sayang gitu ya, saya mah Copin gitu ya, ya Pin gitu ya. Kadang anak-anak yang dorong, Pi panggil mami ya tuh, ayo Mi gitu ya, cie gitu ya, duaan itu ini ya. Nah beberapa waktu lalu saya marah besar sama yang gede gitu ya, saya tegur malam-malam itu sampai dia nangis. Udah, kalau ke maminya mah langsung datang peluk maminya, wah sampai nangis. Ya saya mah duduk aja gitu ya, habis marahin, udah aja ya, mereka peluk-pelukan, nangis-nangisan. Akhirnya sama istri saya, wah disuruh, ayo ke papi, takut dia. Dia aja sebelah, gak ngomong apa-apa. Ngomong apa kok? Pi minta maaf, tapi gak berani natap saya. Ya mungkin saya juga terlalu galak kali ya. Pi maaf. Peluk, saya juga anteng we lihat ke depan. Ya, nontonnya mah lagu rohani Bapak Ibu, tenang aja. Bukan nonton Indosiar. Ya, lihat nyanyi pujian GMS ya. Terus kata istri saya, kok peluk kok? Dia udah mau meluk, gak jadi. Langsung dia tegur saya. Pi, peluk anaknya. Oh iya, saya peluk. Apa yang terjadi? Wah dia nangis Bapak Ibu. Dan saya baru menyadari itulah arti rekonsiliasi. Ada pemulihan relasi. Anak saya gak berani natap mata saya. Bahkan waktu meluk pun awal gak berani untuk melepaskan diri. Kalau ke mamanya mah wah meluk ini gitu ya, lepas banget. Tapi ke saya enggak, kaku gitu ya. Tapi ketika saya peluk balik, ini poinnya Bapak Ibu. Ketika saya peluk balik, wah dia menyerahkan dirinya untuk dipeluk. Itulah rekonsiliasi. Ada pemulihan relasi. Dan rekonsiliasi ini ketika masuk ke dalam gereja, jemaat-jemaat yang di dalamnya itu ada rekonsiliasi, ada pengampunan, ada kasih, masuk dalam gereja. Kebayang Bapak Ibu, 100 jemaat mungkin, ada 50 keluarga, 50 keluarga ini adalah 50 keluarga yang saling mengampuni, saling mengasihi, terjadi rekonsiliasi dalam keluarga, masuk dalam gereja, berkumpul, bertumbuh gak gereja? Bertumbuh. Tapi bayangkan ketika ada 50 jemaat di rumahnya masing-masing, wah piring terbang, apalagi tuh, kulkas terbang, ya bahkan ada yang gak pulang-pulang. Hari Minggunya ngumpul ke gereja, yang 50 itu, bertumbuh gak gereja? Sekali ditegur sama Bapak Gembala, bubar jemaatnya. Kenapa? Karena tidak ada saling mengampuni, saling mengasihi. Dari mana dimulainya? Dari keluarga. Dan momen itu, malam itu Bapak Ibu, ya saya baru merasakan waktu anak saya menyerahkan diri untuk dipeluk sama saya. Yang awalnya kaku gitu ya, bahkan lihat pun gak mau, itu rekonsiliasi. Mau GPD Osana disertai Allah Bapak Ibu? Mulai dari keluarga kita. Kita mungkin datang seminggu sekali di gereja. Tapi 24 jam kali berapa hari kita ada di rumah. Dan mulailah dari situ. Saling mengampuni, saling mengasihi, bukan saling memprovokasi. Bayangin kalau saling memprovokasi, ketika saya marahin anak saya paling gede, lalu istri saya, tuh dengerin Zenas. Ya, digituin saya makin panas tuh, makin berkobar-kobar marahinnya. Ya. Nggak akan terjadi rekonsiliasi. Masuk ke dalam jemaat, ada sesuatu misalnya, drum gak dibener-benerin, diprovokasi, gereja gede, drumna goreng kia, mulai itu diprovokasi. Ya, yang satu ngomporin, satu ngasih bensin, nya bener, katanya udah gereja mandiri, wah drum aja masih, lihat Bapak Ibu petot-petot gitu ya, ada dus, ada apa lagi itu gitu ya. Akan bertumbuh enggak? Enggak bertumbuh. Kalau budaya memprovokasi. Ya.
masa sampai hari ini masih pakai handphone, yang lain mau udah pakai handycam gitu yang online tuh. Wah, diprovokasi. Yang tadinya jemaat nggak memperhatikan, jadi perhatikan, jadi ke notice. Oh iya ya, handphone ternyata, wah saling provokasi. Benar kan? Benar ya, mana kualitasnya jelek gitu ya. Yang online kadang-kadang luplep, tengah-tengah keputus, mulai semua keluar. Karena ada yang memprovokasi. Mungkin cita-citanya jadi tukang SPBU, ngasih bensin. Tapi coba kalau ada yang mengampuni, saling mengasihi, ketika ada yang bilang, drumnya jelek, suaranya cempreng. Kalau jiwanya mengampuni, mengasihi, ya kita doakan sama-sama. Tuhan kasih yang terbaik tepat pada waktunya. Adem gak Bapak Ibu? Adem ya. Lihat, kameranya masih pakai itu, masih pakai yang Oppo lama lagi misalnya. Kalau jiwa mengasihi, mengampuni, rekonsiliasi dalam damai sejahtera, enggak apa-apa. Tuhan bisa pakai yang jelek ini untuk memberi yang terbaik. Kalau Tuhan rasa enggak cukup ini, pasti Tuhan kasih kok. Handycam segede gaban pun Tuhan kasih tuh yang buat syuting film. Kalau Tuhan berkenan. Nah, ini terjadi kalau apa? Ada saling mengasihi, saling mengampuni. Banyak hal yang bisa membuat kita itu tidak hidup sehati sepikir, tidak dalam damai sejahtera. Banyak hal. Ya, ada 2 bagian ayat ya yang menjadi penghalang sebetulnya untuk sehati sepikir dalam damai sejahtera. Bahkan Paulus berkali-kali mengulang kata ini di kitab yang berbeda dengan kata yang sama. Bagian pertama itu dari 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. Ini penghalangnya. Ya, ini penghalangnya. Apa itu? Dikatakan dalam 1 Korintus, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Bagaimana bisa murni dan bisa hidup benar? Buang ragi lama itu. Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kenapa mungkin hidup kita merasa, aduh Tuhan kok ngerasa gak disertai, tiap hari kok merasa panik, merasa gak nyaman hidup. Paulus sudah bilang, mungkin buang semua yang buruk dalam diri kita. Kenapa harus dibuang? Karena ini 2 ayat ini konteksnya tentang manusia lama Bapak Ibu. Apa itu manusia lama? Manusia lama itu hidup di luar Kristus. Sedangkan kita tahu gereja adalah orang-orang yang sudah berpindah dari kegelapan dunia masuk ke dalam terang Kristus. Artinya yang namanya jemaat seharusnya sudah menjadi manusia baru. Yang lama sudah ditinggalkan, sudah dibuang. Karena kalau tidak dibuang, kenapa Paulus bilang buang? Karena hal-hal ini itu enggak berguna. Saya bawa contoh Bapak Ibu. Sengaja dari rumah bawa sampah Bapak Ibu. Ini tempat sampah ya. Ini tempat sampah. Isinya sampah tuh. Sampah. Tadinya saya mau bawa bekas-bekas kulit udang yang udah lama, saya mau bawa tadinya gitu ya. Ini ada nih gitu ya. Ini sampah. Ini bekas kerupuk semalam ya. Saya bawa semua. Tadinya mau sampah basah saya mau bawa. Cuman ini ya, takut bau, beneran bau. Ini tempat sampah untuk membuang semua sampah-sampah yang tidak berguna. Supaya apa? Supaya hidup sehat. Kebayang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyimpan semua sampah ini, ya, semua sampah, ya, dibawa tuh ya, semua dibawa, ya, tiap hari gitu ya. Apalagi nih, tuh, semua nih, bayangin ya, dibuang. Apalagi, pinjam Om ya, ini saya jadi alat peraga Om, Meriba ini. Nah ini, tiap hari Bapak Ibu bawa ginian kemana-mana. Di sini mungkin bekas kulit jengkol, kulit pete, habis bikin arsik ya yang kuning-kuningnya tuh masukin semua. Tiap hari dibawa dan tiap hari terus ditambah-tambahin. Bapak Ibu nyaman gak? Berguna gak? Enggak, malah bisa bikin penyakit.
Makanya harus dibuang semua yang lama-lama itu. Dibuang. 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 Ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Dibuang. Hidup lebih enteng. Tidak jadi penyakit buat diri dan tidak jadi penyakit buat orang lain. Makanya orang yang sudah suka memprovokasi, tidak pernah melakukan rekonsiliasi, itu akan menjadi penyakit buat dia dan juga buat orang lain. Ada satu istilah Bapak Ibu, ya, ada namanya hoarding disorder. Mungkin ada yang pernah dengar ini. Ini adalah orang yang kebiasaannya itu suka menimbun barang dan kebanyakan adalah sampah. Ini bukan foto rumah saya ambil dari Google. Ya, Bapak Ibu, orang yang seperti ini merasa barang-barang ini berharga, padahal sampah. Beberapa waktu lalu, ya, saya baca di media sosial tuh ada orang yang ngekos, lalu ditinggalkan, sudah bersekian lama ditinggalkan, bapak kosnya penasaran, pas dibuka apa, sampah semua. Bahkan ada tambak udang di dalamnya, yang udah gak kepake lagi. Orang ini merasa berharga sampah-sampah ini, makanya dia timbun. Dan karena saking kebiasaannya menimbun, penyakit buat dia pun ngerasa bukan penyakit. Makanya gak salah orang seperti ini mungkin jarang ada orang yang mau berkawan dekat dengan dia. Apalagi mampir ke rumahnya, sekalipun basa-basi. Ayo mampir ke rumah, lihat rumahnya, duduknya juga di mana? Sampah semua. Nah, orang yang seperti ini Bapak Ibu disebut hoarding disorder. Orang lain, jemaat sini mah nggak ada. Ya. Hoarding disorder. Ini pun bisa merasuk kepada area kerohanian kita. Jangan jadi hoarding disorder manusia lama kita. Kita simpan semua manusia lama kita. Kemarahan, apalagi tadi dibilang. Kemarahan, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Kita simpan setiap hari, malah kita tambah dengan kata-kata kotor yang baru, vocabulary yang baru. Ya, fitnah, ya, kejahatan, kemarahan, kita simpan semua. Enggak beda jauh sama dengan hoarding disorder. Karena kita menyimpan semua sampah-sampah itu. Dan ketika misalkan tadi ya 100 jemaat, 50 kepala keluarga, 50 kepala keluarga masuk ke dalam gereja, semuanya ini hoarding disorder. Betapa kotornya gereja. Secara kasat mata nggak kelihatan menyimpan manusia lama itu. Tapi lambat laun akan terjadi apa? Saling menyakiti. Buat dia jadi sakit penyakit, buat orang lain pun jadi sakit penyakit secara rohani. Semua berawal dari hoarding disorder. Oleh karenanya Bapak Ibu, semua yang buruk-buruk supaya gereja kita disertai Tuhan, buang yang buruk-buruk itu, buang jauh-jauh. Karena itu sampah yang tidak berguna. Hari ini mungkin kita masih menyimpan sesuatu dalam diri kita yang membuat kita ngerasa gak damai sejahtera. Entahkah mungkin ada perkataan kita kepada sesama jemaat, kepada anak kita, kepada keluarga kita yang belum kita bereskan. Bapak Ibu, jangan timbun itu, karena lama-lama itu akan menjadi sampah yang tidak berguna. Kita buang. Caranya gimana? Tadi seperti jemaat Korintus, Paulus katakan rekonsiliasi. Saya bisa mengatakan ini, puji Tuhan, ternyata Tuhan ajar saya lebih dahulu untuk hal ini. Betapa nikmatnya ketika sudah rekonsiliasi. Dan setelah kejadian itu Bapak Ibu, ya anak saya gak henti-hentinya memeluk saya. Lihat mata saya, kalau bilang sorry lihat mata saya, sedikit peluk, cium. Ya saya pun udah, walaupun belum terbiasa Bapak Ibu ya, namanya juga proses. Saya peluk juga. Tapi ada kenikmatan untuk hal itu. Mungkin hari ini Bapak Ibu ada kata-kata kotor yang sering keluar dari mulut kita. Buang itu. Buang itu. Hari ini banyak sekali kata-kata yang sedikit diplesetkan,
Ya, yang sebetulnya kata-katanya sama. Kata-kata umpatan, kata-kata kotor. Dan sepertinya Bapak Ibu sudah terbiasa di dunia digital. Saya nggak perlu sampaikan kata-katanya apa. Tapi tolong Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu yang mungkin mendengar podcast di YouTube, di mana ya. Bahkan yang ngomong tuh orang-orang terkenal. Tolong jaga anak Bapak Ibu. Kenapa? Sekalipun saya mengajar di sekolah yang mungkin secara notabene orang yang anak-anak baik gitu ya. Ya, kemarin tuh hari Jumat lagi ngajar agama, suruh kerja kelompok, bercanda. Amin gitu ya. Ngomong itu kenceng lagi dalam kelas. Ngomong apa tadi? Ups, keceplosan mister. Maaf. Lagi pelajaran agama lagi. Ya. Dari mana itu? Dari podcast yang ada Bapak Ibu. Kadang kita perlu selektif Bapak Ibu, oh kontennya bagus, kritis, membangun. Tapi juga harus pilih kata-kata yang ada. Ini buat putra putri. Dan buat Bapak Ibu juga. Yang juga mungkin nonton podcast. Ya, dah saya mah lihat YouTube juga YouTube masak-masakan. Gak mungkin kata-kata kasar keluar. Ya, bagus. Tapi siapa tahu orangnya suka ngomong kata kasar, waktu goreng kena minyak, gitu ya. Langsung kita ikutin. Jadi gak terbatas, sekarang itu sangat luas dan bisa apa saja terjadi. Nah, buang semuanya itu. Sehingga Bapak Ibu pada akhirnya saya mau menutup, bagaimana caranya supaya kita disertai Tuhan. Sekali lagi, ayo kita sehati sepikir, hidup untuk memuliakan Tuhan. Hiduplah dalam damai sejahtera. Saling mengasihi, saling mengampuni, boleh pemusik, bukan memprovokasi atau menyakiti. Amin. Sehingga GPD Hosana seperti harapan Paulus untuk jemaat Korintus terus bertumbuh, tidak tercemar oleh gelapnya dunia. GPD Hosana pun bertumbuh dan bertumbuh menjadi gereja yang jemaatnya sehati sepikir untuk kemuliaan Tuhan dan gereja yang hidup dalam damai sejahtera. Saling mengasihi, mengampuni, bukan memprovokasi atau menyakiti. Saya mengajak setiap kita bangkit berdiri, ada satu pujian sekolah minggu yang saya rindu untuk nyanyikan bersama-sama untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Judulnya Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Ya, kita mulai dari awal, bagaimana aku dapat mengatakan perasaan yang ada di hatiku. Ya, kadangkala kita susah ya, apalagi yang mungkin bapak-bapak, ya mungkin hanya saya. Bapak-bapak yang lain mungkin gampang bilang sayang sama istrinya. Bilang I love you, bilang apalah honey, bunny, apa ya, dan seterusnya. Mungkin ya, tapi ada juga yang susah ya, boro-boro jalan gandengan tangan. Wah, kalau saya harus ditarik-tarik supaya gandengan tangan. Mungkin Bapak Ibu lebih romantis dari saya ya, tapi biarlah melalui lagu ini, melalui firman Tuhan hari ini kita mau mengatakan saya punya kasih dan saya mau setiap kita jemaat Tuhan merasakannya. Yuk kita pujikan bagaimana aku dapat mengatakan. Kita nyanyikan dengan pujian, dengan sukacita untuk firman Tuhan hari ini. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhanku, tolong aku mengatakan. Lihat saudara seimannya. Ku kasih kau dengan Kasih Tuhan, ku kasih kau. ku kasih kau dengan Kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ya. Beberapa kalimat dari lagu ini mengajak kita berinteraktif dengan sesama kita. Jadi cukup untuk melihat saya selama 30 menit ke depan tadi, ya cukup, saya gak perlu dilihat lagi. Mending lihat kanan kirinya, kita santai, kita rileks, lihat kanan kirinya. Ya, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Saya melihat di wajahmu ada kemuliaan Bapa. Saya tidak melihat di wajahmu kemarahan Bapa, tapi kemuliaan Bapa. Saya tidak melihat di wajahmu
apa-apa segala macam negatif. Tapi saya melihat kemuliaan Raja ada di wajah Bapak Agus. Melihat sayanya cukup, mending melihat saudara-saudara seiman. Amin. Kita nyanyikan di awal. Boleh sedikit-sedikit goyang Bapak Ibu ya, sambil bertepuk tangan. Iman aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakan. Ayo lihat kanan kirinya. Ku kasihi kau dengan kasih, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tuh lihat wajahnya Bapak Ibu, lihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasihi kau dengan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Lihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sebelum saya berdoa, saya mengajak kita untuk mengangkat tangan kita, bukan untuk menyembah Tuhan, gini Bapak Ibu. Ya, tenang aja, gini. Lalu sebarkan ke semua jemaat yang ada di gereja Hosana ini. Sebarkan Bapak Ibu. Gini ya, bukan minta duit. Ini apa namanya? Sarang ya, oh ya, itu ya, gini boleh. Sebarkan Bapak Ibu, sebarkan sebanyak mungkin yang dapat kita jangkau kepada jemaat-jemaat Hosana ya. Nah, selebihnya kalau mau gini ya silakan, itu urusan saya Bapak Ibu ya. Selamat menjadi gereja yang bertumbuh dan disertai Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang terus mengingatkan kami untuk terus menjadi jemaat Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kami bersyukur menjadi jemaat GPD Hosana Tuhan. Terima kasih untuk setiap keluarga-keluarga seiman yang ada di gereja ini. Terima kasih untuk seluruh keluarga-keluarga yang sudah beribadah di tempat ini. Jadikan kami Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang sehati sepikir, keluarga-keluarga yang hidup dalam damai sejahtera, supaya kami senantiasa menjadi jemaat Tuhan yang bertumbuh, sehingga GPD Hosana terus disertai Tuhan. Gempuran-gempuran zaman mungkin boleh menghadang gereja ini, tetapi gereja ini tetap berdiri karena jemaatnya hidup dalam damai sejahtera, hidup saling mengampuni, saling mengasihi. Dan kalau mungkin ada di antara kami ataupun dalam keluarga kami masih ada hal yang mungkin mengganjal Tuhan, sehingga damai sejahtera itu terasa asing bagi kami, terasa sulit untuk dirasakan. Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang berbicara kepada kami, menggerakkan kami, sehingga rekonsiliasi itu bisa terjadi. Sehingga ketika berkumpul sebagai jemaat Tuhan, sungguh bahwa jemaat di sini menjadi jemaat yang saling mengampuni. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini, kiranya Roh Kudus yang mengingatkan kami untuk terus hidup dalam kedalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi angkat jarinya, kasih sebar kepada jemaat yang kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan pagi hari ini. Ya, terima kasih banyak Bapak Bobi Kurniawan sudah mengumpulkan sampah dari rumah ya. Ya, puji Tuhan. Dan Bapak Saudara, kita persiapkan persembahan kita, dan bagi para pelayan persembahan boleh mempersiapkan kantong persembahan kita.
Sama-sama kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami berterima kasih. Karena berkat-berkat-Mu Tuhan tidak pernah berhenti memberkati kehidupan kami. Tuhan sudah memberkati usaha pekerjaan kami sampai hari ini Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Dan kami membawa persembahan ini Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, menopang pekerjaan-Mu di tempat ini, dan boleh membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Kita angkat lagu pujian tadi, Ku Kasihi Engkau dengan kasih Tuhan. Karena aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Bapa. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. bagaimana Dimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Bapa. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Bapa. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Ada ini tampil anak-anak? Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat anak-anak gereja sekolah minggu akan tampil untuk memuji nama Tuhan. Menyanyi ya. Ya.
Haleluya, puji Tuhan. Diberkati ibadah kita pagi hari ini Bapak Ibu. Puji Tuhan, di akhir ibadah ada beberapa pengumuman sedikit yang ingin saya bacakan. Yang pertama, kegiatan kita sepekan sepanjang minggu ini berjalan seperti biasa Bapak Ibu. Komsel-komsel, doa hari Jumat, Jumat berdoa berjalan seperti biasa. Hubungi PKS ya di wilayahnya kita masing-masing. Kemudian hari Selasa ini ada ibadah gabungan kita wanita ibu-ibu di gereja. Ibu-ibu ya, ibu-ibu halo. Ya ibu-ibu, kita akan membahas banyak hal, kita akan cerita, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita saling memberkati khusus ibu-ibu ya. Hari Selasa ini pukul 2 siang ya ibu-ibu. Nah kemudian yang berikutnya ada yang berulang tahun minggu ini, bisa ditampilkan, iya kita baca satu persatu Bapak Ibu. Bapak Amri ada? Enggak ada ya. Oh, Mama Cika ulang tahun. Puji Tuhan, betul Kak? Betul. Kepada Asyar bisa diberikan amplop diakonianya. Selamat ulang tahun, sehat selalu, panjang umur, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, anak-anaknya sekarang udah pelayanan Kak. Puji Tuhan, haleluya. Mas Wijaya nggak kelihatan ya. Mama Asih, oh nggak kelihatan juga. Bang Albert mungkin ibadah 2 ya. Yaskiel, ibadah 2 juga nggak kelihatan. Puji Tuhan. Diingatkan Bapak Ibu untuk terus mengisi amplop diakonia kita. Bapak Ibu ada amplop diakonia bisa diisi. Dan kemudian yang terakhir kita doakan juga untuk kesehatan Ibu Gembala semakin sehat, semakin kuat, semakin pulih dengan kekuatan dari Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu ada pengumuman lagi dari Bapak Gembala, siap-siap minggu tulisannya siap-siap, jadi saya bacanya siap-siap gitu ya Bapak Ibu ya. Siap-siap, minggu depan ada pembentukan panitia Natal 2024. Jadi mungkin sepanjang minggu ini Bapak Gembala akan menjapri Bapak Ibu nanti yang akan dipercaya atau ditunjuk untuk menjadi panitia Natal. Nanti akan diberikan undangan. Demikian pengumuman kita pagi hari ini. Ada lagi tambahan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri dan saya kembalikan kepada pemimpin pujian untuk menutup ibadah kita. Ya. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Ibadah kami Tuhan, kami menaikkan doa kami, permohonan kami dan doa syafaat kami khusus untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Situasi hari-hari ini Tuhan, kami tetap percaya dan kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan, bahwa bangsa kami Indonesia ada di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Mari curahkanlah kuasa-Mu atas bangsa kami Tuhan, sehingga keselamatan yang daripada-Mu Tuhan itu boleh Tuhan Kau nyatakan bagi bangsa ini. Boleh banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu Tuhan. Boleh banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal nama Yesus, nama di atas segala nama.
Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Kau curahkan berkat-Mu atas bangsa kami. Kami memberkati pemimpin kami yang ada Tuhan, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, semua Tuhan yang bertugas atas bangsa kami. Terus mereka berikan hikmat Tuhan, berikan mereka roh yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk pemimpin baru yang sudah terpilih Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan hikmat-hikmat-Mu Tuhan, turun atas pemimpin yang baru ini Tuhan. Sehingga bangsa kami Tuhan terus menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati TNI Polri Tuhan. Di dalam mereka menjagai bangsa kami, di dalam mereka terus memimpin bangsa kami sehingga bangsa kami boleh aman, tentram, semua karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami bersyukur ada di tengah-tengah kota Bandung Tuhan, di mana Engkau menaruh di kota ini. Berkatilah kota kami Tuhan, berikan kesejahteraan atas kota ini. Berkati para pemimpin-pemimpin yang ada di kota ini Tuhan, semua dalam kendali tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat untuk Ibu Gembala kami. Kami bersyukur Tuhan sampai saat ini Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna bagi Ibu Gembala kami. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja untuk Ibu Gembala kami, sehingga mujizat Tuhan terus Engkau nyatakan. Berkati juga Bapak Gembala Tuhan, sebagai gembala di tempat ini, terus Kau taruh hikmat-hikmat Tuh, berikan kekuatan, kesehatan, dan pewahyuan yang baru untuk terus memimpin kami, jemaat-Mu bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh jemaat-Mu, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, kami yakin dan percaya di dalam Engkau ada keberhasilan, di dalam Engkau Tuhan ada keberuntungan. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kedangkan kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Pulanglah saudaraku dengan berkat Allah yang berlimpah-limpah. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati anak cucumu, diberkati seluruh kehidupanmu. Dan Tuhan menaruh engkau di kepala dan bukan di ekor. Engkau semakin naik dan bukan turun. Dan terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam kasih sayang Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Terima kasih buat kehadiran Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Happy Sunday.